Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kita bersama channel tutorial teknik sipil. Kali ini saya akan share aplikasi atau penerapan dari metode unit load atau metode beban satuan untuk menghitung atau mencari defleksi dan rotasi di contohnya adalah balok struktur ya. Misalkan saya punya struktur balok menurut seperti ini, simple beam A, B, C, D, ada 1, 2, 3, ada 3 bentang. Dia terkena beban merata Q kecil dengan 1 ton per meter lari. Lalu di ujung kanannya terkena beban terpusat sebesar 2 ton. Lebar bentangnya AB nya 8 meter, BC nya 2 meter, CD nya 2 meter, sehingga total bentang baloknya adalah 12 meter. Pertanyaannya, tentukan besar penurunan vertikal atau bahasa lainnya adalah lendutan bisa atau defleksi di titik B di sini. Jadi dia akan melendut seperti apa bentuknya. Nanti kita cari berapa penurunannya dan putaran sudut di titik D di sini. Jadi rotasinya berapa? Dimana parameter kekuatan AB 2EI, BC EI, CD EI. Mungkin untuk teori singkatnya seperti ini ya teman-teman. Jadi deformasi atau perubahan bentuk pada struktur ada 2 jenis. Yang pertama adalah defleksi, bisa berupa penurunan dan pergeseran. Yang kedua adalah rotasi atau putaran sudut. Putaran sudut itu apa ya? Misalkan di sini ada simple beam balok sederhana di atas 2 tumpuan A dan C. Dia terkena beban merata Q sebesar Q ton per meter, sehingga dia akan melendut balok ini seperti ini. Di sini akan ada rotasi theta A, yaitu sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan garis singgung di garis elastis ini. Jadi segini ya, berapa besar perputaran sudutnya, berapa derajat atau berapa radian. Lalu di theta C juga sama. Nah, di tengah bentang titik B akan ada penurunan. Nah, ini ya, nama lainnya adalah defleksi atau lendutan akibat beban Q ini, yang kita akan hitung berapa besar penurunannya. Oke. Nah, cara untuk metode unit load ini, besarnya defleksi atau rotasi adalah integral dari bentang awal 0 sampai bentang akhir L, M besar akibat bersama momen akibat beban luar yang bekerja, bisa beban merata, beban terpusat, dan lain sebagainya, dikalikan M kecil bersama momen akibat beban maya atau beban unit yang akan kita aplikasikan ya, per EI dx. Jadi nanti M kecil ini yang akan membedakan. Kalau kita mencari delta V atau defleksi, akan aplikasikan beban maya PM sama dengan 1 arah vertikal. Kalau kita nyari beban maksudnya pergeseran atau delta H baik ke kiri dan ke kanan, kita aplikasikan beban maya atau beban unit P sama dengan 1 arah horizontal. Untuk kita mencari rotasi atau putaran sudut, kita aplikasikan beban unit maya M momen sama dengan 1. Jadi karena beban unit atau beban satuan, maka besar beban mayanya pun 1 semua. Nah, di sini ada catatan, jika arah beban negatif hasil akhirnya, maksudnya hasil akhir dari delta dan tetanya negatif, maka arah delta atau arah rotasinya akan berlawanan arah dengan arah beban maya yang kita aplikasikan di awal. Oke, nanti mungkin maksud dari pernyataan ini teman-teman akan memahami di contoh soal. Langsung ke contoh soal. Kita langsung ya menghitung. Di sini adalah M besar M kecil per EI. Jadi kita harus menghitung bersama momen akibat beban luar dan bersama momen akibat beban maya atau beban unit. Oke, lanjut saja. Di sini karena dia sendi akan ada reaksi peletakan HA dan VA. Karena di sini adalah roll, akan hanya ada reaksi peletakan vertikal VC di titik C. Beban merata ini dapat kita idealisasikan atau kita wakilkan menjadi beban terpusat Q dikalikan panjang bentangnya A ke B adalah 8 meter, berarti Q kali 8. Di sini adalah 2 ton, beban terpusat masih sama. Nah, kita cari HA, VA, dan VC dulu ya. Akibat beban-beban luar yang bekerja, kita terapkan keseimbangan statika biasa, sigma H0, sigma V0, sigma momen 0, sigma H sama dengan 0, jumlah gaya arah horizontal adalah 0, sehingga di sini hanya ada HA. Di sini tidak ada beban horizontal lagi. Berarti HA sama dengan 0. Jadi di sini 0 ya.
sigma vertikal sama dengan 0, kita asumsikan arah ke atasnya positif, berarti VA ke atas. Asumsi awal saya VA nya ke atas, berarti VA nya positif VA ditambah VC. Nah, Q kali 8 nya ke bawah, berarti minus Q kali 8, beban terpusat ke bawah, minus 2 sama dengan 0, VA tambah VC sama dengan Q nya adalah 1, di sini 1 ton per meter panjang, 1 kali 8 tambah 2 yaitu 10. Kita terapkan persamaan momen di titik A sama dengan 0, Q kali 8 dikalikan dengan momennya adalah 4, di 4 adalah 8 bagi 2 karena dia di tengah bentang ya, idealisasi dari beban merata ke beban terpusat kita wakilkan di tengah bentang. Q kali 8 kali 4 arahnya adalah menemukan searah jarum jam terhadap titik momen A ini. Asumsi awal saya searah jarum jam adalah positif, sehingga Q kali 8 kalikan 4 positif. Nah, VC di sini akan berputar terhadap titik titik A ini adalah berlawanan jarum jam, sehingga minus ya, minus VC kalikan lengan momennya CB yaitu 2 meter, BA 8 meter, berarti 2 tambah 8 berarti 10. Oke. Lalu akibat beban terpusat 2 ton, dia akan berputar searah jarum jam, berarti positif 2 dikalikan dengan momennya DC yaitu 2 tambah 2 tambah 8 12 sama dengan 0, tinggal di pindah ruas sehingga 10 VC sama dengan 56, VC adalah 5,6 ton. Dari persamaan satu sebelumnya kita kembalikan VA tambah VC adalah 10, VC nya 5,6, sehingga VA adalah 10 kurangi 5,6 atau 4,4. Di sini kita sudah menghitung reaksi peletakan akibat beban-beban luar yang bekerja. Lalu kita hitung, karena kita sedang menggunakan metode unit load, maka kita juga hitung reaksi peletakan di A dan di C ini akibat beban maya. Kalau tadi akibat beban luar, sekarang akibat beban maya sebesar 1 PM sama dengan 1 M itu maya. Sehingga kita terapkan juga sigma H sama dengan 0, HA nya 0, sigma V 0, berarti VA tambah VC kurangi PM sama dengan 0, VA tambah VC sama dengan PM, PM nya adalah 1 ya, karena kita terapkan beban satuan, berarti PM nya 1, sama seperti di sini nih. Nah di sini tentu khususnya, karena yang kita cari adalah defleksi atau delta V. Nah, sehingga kita aplikasikan beban mayanya ya arah vertikal, karena kita mencari rendutan atau defleksi di arah vertikal penurunannya ya, turunkan ke atas ke bawah maksudnya, jadi vertikal beban PM-nya, bukan horizontal atau momen. Kita terapkan keseimbangan momen titik A, berarti di sini nggak muncul gayanya, di sini muncul PM searah jarum jam berputarnya, kalikan dengan momennya 8, VC berlawanan jarum jam minus kali lengan momennya 2 tambah 8 10 dengan 0, VC dengan 0,8. Kita kembalikan persamaan sigma V dengan 0, VA tambah VC dengan 1, sehingga VC nya 0,8, VA nya tentunya 1 kurangi 0,8 atau 0,2. Di sini kita sudah mencari reaksi peletakan akibat beban maya PM sama dengan 1. Jadi saya bedakan yang akibat beban luar, simbolnya adalah V nya besar, hanya besar. Kalau akibat beban maya hanya kecil, V nya juga kecil. Nah, kita terapkan mencari persamaan momen lentur M besar akibat beban-beban luar yang bekerja di seluruh bentang. Kita misalkan mulainya dari bentang yang sederhana. Di sini bentang sederhananya adalah jadi kita bisa ninjau dari arah kiri kanan ke sana atau dari kanan kiri ke sini. Kita coba meninjaunya dari arah kanan ke kiri. Alasannya karena di sini tumpuannya lebih sederhana, di sini roll, di sini sendi. Roll itu lebih sederhana karena peletakannya cuma satu, yaitu arah vertikal. Boleh-boleh saja teman-teman mulai dari kiri kanan, cuman saya biasanya dari arah yang peletakannya lebih sederhana. Hasilnya tentunya sama ya teman-teman, saya sudah mencoba membandingkannya. Oke, kita mulai bentang DC, BC mulai dari 0 sampai 2 parameter kapan EI. Ya, saya crop biar videonya tidak tarik ulur lagi. Kita crop di sini ya, akibat beban luar, jadi saya crop di sini. Saya pindahkan ke sini. Turunkan lagi gambarnya. Oke. Nah, di sini adalah sebentar teman-teman. Sabar ya teman-teman, nonton ini sampai selesai sih biar teman-teman memahami step-stepnya.
Nah, kita tinjau dari arah kanan kiri, saya bilang tadi dari arah tumpuan yang lebih sederhana. Nah, berarti kita meninjau bentang DC, yaitu 2 meter bentangnya. Kita mulai dari titik D0 sampai kurang dari 2. Jadi kita potong di sebelum titik C di sini. Nah, saya potong di sini sehingga menimbulkan momen MX besar. Arah tinjauannya dari kanan ke kiri. Ya, ini X saya beri simbolnya. Di sini ada beban luar 2 ton. Oke, kita terapkan keseimbangan momen di arah atau di titik X ini, sigma mx sama dengan 0 searah jarum jam positif, sehingga sini adalah, nah di sini teman-teman boleh memodelkan mx-nya, asumsi awalnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, yang penting konsisten di setiap perhitungan mx-nya. Nanti di bentang yang lain harus arahnya sama dengan asumsi awal. Misalkan saya arah asumsi awal mx besar ini berlawanan jarum jam, sehingga nanti di bentang berikutnya mx besar dan mx kecilnya berlawanan jarum jam semua. Jangan dicampur adukan teman-teman di bentang yang lain, nanti error hasilnya. Nah, jadi karena ini berlawanan jarum jam, maka di sini minus, karena asumsi saya searah jarum jam positif, minus mx besar. Nah, di sini ada beban luar 2 ton berputar searah jarum jam terhadap titik momen ini, sehingga plus ya, plus 2x sama dengan 0, mx nya adalah 2x. Nah, jika sudah di bentang DC, untuk M besar kita tinggal yang M kecil. M kecil kita crop lagi ya sebentar. Nah, M kecil tuh di sini kita crop biar teman-teman ada gambarannya di sini. Di cropan saya ini, silakan lihat nanti. Nah, M kecil sini ya. Oke, dikecilkan dulu. Geser. Mencari persamaan momen untuk M kecil akibat beban maya unit atau satuan di titik B, PM 1. Kita buat free body dari titik D ke sebelum C, kita potong. Ini ada MX kecil akibat beban maya, arah tinjauan X dari kanan kiri sehingga seperti ini. Arah searah jarum jam positif, momennya sigma momen di titik X sama dengan 0. Di sini hanya ada beban MX ini ya, di sini tidak ada gaya atau momen yang lain, sehingga MX mendengar 0. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa beban PM 1 tidak muncul di bentang, maksud saya kenapa reaksi peletakan VC kecil tidak muncul di bentang tinjauan DC ini, karena kita potong tadi di sebelum C, makanya simbolnya tadi kurang dari 2, bukan kurang dari sama dengan. Itu seperti itu metodenya, sehingga tidak muncul atau belum muncul VC kecil ini. Nanti munculnya di bentang berikutnya, itu bentang CB. Nah, di bentang CB nanti pasti akan muncul VC kecil ini akibat beban maya. Lalu di bentang berikutnya, bentang CB saya crop lagi. Bentang CB akibat beban luar saya crop lagi biar teman-teman memahami. Bentang CB, nah bentang CB dari 0 sampai 2. Nah, kita potong sebelum titik B, sebelum 2. Nah, potong sini, MX nya akan timbul. Nah, ini berlawanan jarum jam, jadi udah konsisten dengan bentang sebelumnya. Nah, kita gambarkan free body tapi dengan menggambarkan bentang sebelumnya, itu bentang CD, jadi tidak diabaikan bentang sebelumnya. Nah, kita gambarkan lagi bentang CD nya. Di sini ada 2 ton seperti ini. Nah, di titik B ini kita potong sebelum titik B, potong. Nah, di sini ada VC besar. Kalau VC besar akibat beban luar ya, bukan. Kalau VC kecil akibat beban maya PM. Nah, VC besarnya juga dihitung ya, 5,6 ton. Silakan lihat di menit sebelumnya. Di sini bentangnya adalah 2 meter. Nah, di sini bukan 2 meter tapi X, karena kita sedang meninjau bentang CB ini. Jadi ini adalah X. Nah, kita terapkan keseimbangan momen di arah di titik X ini, sigma momen X sama dengan 0 searah jarum jam positif, minus MX plus 2 dikalikan lengan momennya adalah 2 plus X. Nah, VC ini akan menemukan momen terhadap titik X ini berlawanan jarum jam, sehingga minus VC minus 5,6 kali X ya, dari sini ke sini dengan 0. MX nya adalah 4 min 3,6 kali X. Lalu yang besar sudah, tinggal yang kecil di bentang CB ini. Saya crop lagi sebentar biar teman-teman bisa langsung membandingkan gambarnya. Saya crop. Oke.
Saya mundur lagi di bentang CB. Nah, bentang CB sini akibat beban PM, beban maya, kita gambarkan di bentang CB. Berarti nanti dari D, C ke sebelum B. Sebelum B kita potong di sini sehingga menimbulkan MX kecil akibat beban maya PM sama dengan 1. Oke, kenapa beban PM sama dengan 1 tidak muncul di bentang CB ini? Karena tadi kita potong di sebelum B dengan PM sama dengan 1 tepat di titik B. Jadi ini belum muncul. Munculnya kapan? Beban PM ini di bentang berikutnya, itu bentang BA. Nah, di sini saya sudah janjikan bahwa VC muncul. Nah, ini muncul ya 0,8. Reaksi peletakan peletakan roll C ini akibat beban maya PM sama dengan 1 itu 0,8 nilainya. Lihat di menit sebelumnya sudah dijelaskan ya. Nah, di sini bentangnya 2, di sini bukan 2 tapi X karena kita sedang berada di bentang ini. Sigma momen X sama dengan 0, searah jarum jam positif, berarti sini minus MX masih konsisten. Saya terapkan MX besar dan MX kecilnya belum jarum jam semua, berarti di sini minus MX. VC akan menimbulkan momen belum jarum jam terhadap titik ini, berarti min VC kali X. VC kecilnya hati-hati ya, 0,8 bukan 5,6, berarti min 0,8 X. Lakukan cara yang sama untuk bentang berikutnya, yaitu bentang terakhir, bentang BA. Mungkin saya crop lagi sekalian biar teman-teman ada gambaran langsung membandingkan gambarnya. Sini ya, saya tarik mundur lagi di bentang terakhir. Nah, sedikit lagi ya teman-teman, sudah di bentang terakhir. Silakan lihat. Maaf, saya kecilkan ya, tidak terlalu mengganggu. Di sini bentang BA berarti dari 0 sampai 8, tapi 8-nya ada sama dengan, jadi saya potong di sebelum titik A, menimbulkan MX besar akibat beban luar. Nah, beban QX nya bukan Q kali 8 lagi ya, tapi Q kali X. Kenapa Q kali X? Karena saya sedang berada di bentang BA ini, sehingga kita masukkan panjang bentang BA nya ini bukan 8 tapi X. Nah, di sini sehingga Q kali X bukan Q kali 8 lagi. Nah, lengan momen dari QX ke ujung ini, ke sebelum A ini tentunya setengah X, karena idealisasi dari beban merata ke beban terpusat adalah di tengah bentang atau di setengah kali X ini, bukan setengah kali 8, bukan 4 ya, bedanya itu. Nah, di sini kita gambarkan bentang sebelumnya ada beban luar 2 ton di titik D, kita gambarkan lagi ada gaya reaksi peletakan VC besar akibat beban luar 5,6 ton, kita gambarkan lagi bentang DC 2 meter, bentang CB 2 meter, bentang BA X. Terapkan simbangan momen sigma MX sama dengan 0, searah jarum jam positif. Sini MX nya belum jarum jam ya, sudah konsisten dari awal, min MX. Lalu di sini akan menemukan momen searah jarum jam plus QX kalikan dengan momennya X per 2 dikurangi VC. Kenapa dikurangi? Karena VC akan berputar terhadap titik ini berlawanan jarum jam, dikalikan dengan momennya CB adalah 2 tambah X, jadi 2 plus X. Beban 2 ton ini akan berputar searah jarum jam plus 2 dikalikan dengan momennya 2 tambah 2, 4 tambah X, jadi 4 tambah X sama dengan 0. Lanjut dalam berikutnya, tinggal disederhanakan, pindah ruas, dapatlah MX besar adalah X kuadrat per 2 min 3,6 X min 3,2. Lalu MX kecilnya tidak perlu saya crop lagi, silakan teman-teman lihat di menit sebelumnya. Di sini ada bentang DC dari awal CB. Nah, di sini PM sama dengan 1 muncul ya teman-teman, karena kita potong di sebelum titik A. Di sini menimbulkan MX kecil akibat beban maya PM. Bentangnya 2 meter di sini X bukan 8. Nah, di sini muncul reaksi peletakan VC kecil akibat beban PM, beban maya, yaitu 0,8 ton, kita gambarkan. Nah, di sini tidak ada VA kecil 0,2 ton karena kita potong tepat sebelum titik A. Aturannya seperti itu. Jadi sigma MX sama dengan 0, searah jarum jam positif. Nah, ini MX kecilnya negatif ya, karena berlawanan jarum jam. Asumsi awalnya sudah konsisten di seluruh bentang min MX. Nah, PM ini akan berputar searah jarum jam terhadap titik ini, berarti plus PM kali X. VC kecil berputar berlawanan jarum jam min VC kali lengan momennya 2 tambah X sama dengan 0. Masukkan PM nya 1, VC nya 0,8, pindah ruas, MX kecil 0,2 X min 1,6. Langkah terakhir adalah mengintegralkannya untuk seluruh bentang. Jadi delta VB lendutan atau penurunan di titik B
adalah integral, nah seperti ini, integral M besar M kecil per EI dx di seluruh bentang. Berarti integral 0 sampai 2. Nah ini ada 2x dan 0, maksudnya apa? Dan EI ini adalah nilai M besar dan nilai M kecil dan parameter kekakuan EI di bentang awal tinjauan, yaitu bentang DC. Nah sini coba kita lihat bentang DC. Bentang DC adalah di sini. Nah bentang DC dari kanan kiri ya, M besarnya 2x, M kecilnya adalah 0, berarti harus ada 2x dan 0. Sudah benar, panjang bentangnya DC adalah 2 meter, jadi 0 sampai 2 ya teman-teman. Parameter kekakuannya EI, karena di sini adalah EI. Oke, balik lagi, lalu ditambah integral 0 sampai 2. Nah ini bentang berikutnya dari DC, yaitu CB, M besar M kecil 4 min 3,6 x M besar akibat beban luar min 0,8 x M kecil akibat beban maya. Parameter kekakuan EI kita cek, 4 min 3,6 x sama min 0,8, apalkan ya. Kita lihat bentang CB, bentang berikutnya. Nah CB sudah aman, M besarnya 4 min 3,6 x, M kecilnya min 0,8 x, parameter kekakuannya EI, berarti sudah benar. Ditambah integral 0 sampai 2 meter 4 min 3,6 x M besar min 0,8 x M kecil per EI. Ditambah bentang terakhir adalah bentang BA 0 sampai 8 karena 8 meter, parameter kekakuannya 2 EI. Nah M besarnya adalah ini, nah ini M kecilnya adalah 0,2 x min 1,6 ini. Nah ini kertasnya tidak cukup. Oke, tinggal diintegralkan 2x kali 0, 0 diintegralin 0, ditambah integral ini, ditambah integral ini. Saya coba compare menggunakan program Netcat. Di sini 4 min 3,6 x kalikan min 0,8 x per EI di sini. Nah, coba di sini lihat teman-teman, 4 min 3,6 x kalikan 0,8 x per EI dx. Hasilnya adalah 1,28 per EI. Kalau nggak percaya, saya ubah angka 8-nya menjadi angka 75, pasti hasilnya akan berubah ya. Nah berubah kan, jadi saya ubah lagi ke awal, min 0,8 x, hasilnya adalah 1,28 per EI. Hasilnya adalah sama dengan yang di sini, cara manual 1,28 per EI, ditambah integral yang benang BA itu adalah 23,89 per EI, dijumlahkan 1,28 tambah 23,89, hasilnya adalah 25,1733 per EI. Berarti arah delta VB nya searah dengan arah asumsi awal, arah beban unit PM sama dengan 1, ya ini ke bawah. Ini adalah maksud aplikasi dari pernyataan ini. Arah beban unit PM terserah hanya kalau hasil delta maupun theta negatif di akhir, maka arah deformasi ini akan berlawanan dengan arah beban unit PM. Nah, karena kita hasil akhirnya adalah positif, di sini tidak ada tanda negatif, berarti arah delta VB, arah landutan atau defleksi di titik B, searah dengan arah asumsi awal, arah beban unit PM -1 yang ini ke bawah. Nah, sini lihat beban PM-nya, yaitu pasti ke bawah di sini. Beban PM-nya adalah ke bawah di sini. Pertanyaannya, bolehkah kita asumsikan beban maya PM-nya itu ke atas? Boleh-boleh saja teman-teman. Asumsi namanya asumsi awal, itu bebas. Yang penting konsisten di seluruh bentangnya. Nah, kalau ini beban PM-nya ke atas, pastinya nanti hasil akhirnya itu harus bin wajib hasilnya adalah negatif. Sehingga arah delta VB-nya kebalikan dari atas, kebalikan dari arah asumsi awal PM, yaitu ke bawah. Ujung-ujungnya kan ke bawah. Oke. Mungkin di episode video berikutnya saya akan coba bandingkan menggunakan program SAP 2000, apakah diperoleh nilai landutan yang sama dan arahnya apakah benar ke bawah ya. Dan mungkin untuk perhitungan rotasi di titik D nya, rotasi di titik D ini, rotasi adalah ini misalkan berapa sudut yang terbentuk antara sumbu X dan garis elastis di titik yang bersangkutan, akan saya bagikan di video saya selanjutnya. Jangan lupa teman-teman komentar jika ada pertanyaan seputar video ini. Mudah-mudahan teman-teman suka, klik tombol like-nya dan silahkan share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya agar teman-teman yang lain dapat mengetahui dan bertambah ilmunya menggunakan metode ini. Mungkin nanti di video saya selanjutnya juga akan dilanjutkan ke metode consistent deformation untuk ranah statis tertentu untuk menghitung
besarnya versi peletakan ya di start tentu, jadi tidak bisa menggunakan persamaan sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Mungkin segitu saja untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari saya. Mudah-mudahan teman-teman suka dan bertambah ilmunya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum, terima kasih.